Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Saudara, kalau kita melihat di belakang kita, ada potongan-potongan surat kabar yang membawa berita, baik itu tentang ekonomi, tentang politik, tentang pelanggaran hukum, serta banyak hiburan-hiburan yang menyenangkan. Kali ini, renungan kita saya beri judul tentang pembawa berita. Kita akan belajar bersama. Mari kita akan membaca di dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Saudara, apakah isi Injil itu? Semua tentang Yesus, Allah yang telah menjadi manusia, yang memberikan dirinya sebagai tebusan dosa bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Dari kelahirannya sampai kematiannya, kebangkitannya, dan naik ke surga. Semua tertulis di dalam Injil. Keselamatan bagi kita, sebuah berita yang sangat baik. Puji Tuhan. Untuk siapakah dia hidup di dunia ini adalah bagi saudara dan saya. Agar kita semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal karena kasih-Nya kepada kita. Beberapa waktu yang lalu, kita semua telah merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk penebusan dosa manusia. Tetapi belum semua orang di dunia ini tahu tentang berita Injil ini. Tuhan Yesus mengutus murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil kepada semua manusia agar mereka tahu tentang berita Injil ini. Pilihan ada kepada setiap manusia. Apakah mereka mau menerima kabar baik ini dan diselamatkan, atau menolak apa yang sudah mereka dengar? Kita hanyalah menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mulai dari murid-murid Yesus, para rasul, sampai kepada kita, para pengikut Kristus. Kita sebagai penerus, pemegang tongkat estafet, penyampai berita Injil keselamatan tersebut. Kalau pada zaman dahulu, murid-murid Yesus menyampaikan berita ini dari mulut ke mulut dengan perjalanan yang sangat melelahkan, dengan surat-surat yang sederhana. Perjalanan melalui darat dengan berjalan kaki atau melalui laut dengan berlayar dengan kapal-kapal yang sederhana. Itu sangat melelahkan dan banyak memakan korban. Belum lagi ada tantangan-tantangan dari pihak orang-orang Yahudi yang sangat membenci pelajaran dari Tuhan Yesus, atau dari pemerintahan Romawi pada waktu itu. Tetapi para murid dan para rasul dengan gagah berani terus memberitakan Injil keselamatan ini. Saudara, kini zaman telah berganti. Komunikasi sudah sangat canggih. Transportasi sudah begitu maju. Sehingga kalau kita akan menghubungi seseorang dimanapun mereka berada, tinggal klik saja kita dapat berbicara dengan mereka. Ataupun kita akan mengunjungi luar negeri, hanya tinggal naik pesawat, dalam beberapa jam kita sudah sampai ke tempat yang dituju. Semua itu adalah Tuhan yang memberikan keahlian kepada para ahli, para ilmuwan. Semua ditujukan hanya untuk memberikan
tugas-tugas yang diberikan kepada kita begitu dengan lancar, dengan mudah, sehingga Injil itu dapat sampai kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Juga melalui televisi, melalui media massa yang canggih, kabar baik ini dapat tersampaikan. Tuhan Yesus menyertai setiap orang yang melakukannya. Juga Roh Kudus selalu turut bekerja untuk memampukan dalam pekerjaan kudus Tuhan ini. Apa saja yang dapat kita beritakan? Yang pertama kita akan membaca dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua di dalam Roma 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kemudian dalam Roma 1 ayat 4 dikatakan, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dari ayat-ayat yang telah kita baca, kita mengerti bahwa penebusan dari pelanggaran kita hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kematian dan kebangkitannya, kita menerima penebusan dan dibenarkan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Raja kita. Puji Tuhan. Berita ini dimulai oleh murid-murid Yesus dan para rasul Yesus. Kita baca dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-21 dikatakan, Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, para murid Yesus dan para rasul telah memulai berita Injil keselamatan ini. Kita sebagai pengikut Kristus terus melanjutkan pemberitaan Injil keselamatan ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput anak-anak yang dikasihinya. Kita ingat, kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita. Kemauan kita dan dorongan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7 dikatakan, betapa indahnya dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan menyebarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Amin. Puji Tuhan, demikian sarapan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.